Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi Salimah Siregar dengan NIM 2107633. Di sini saya akan mempresentasikan aplikasi yang telah saya buat, yaitu sebagai proyek akhir dari mata kuliah Praktikum Interaksi Manusia dan Komputer. Dan judul proyek saya yaitu aplikasi kumpulan doa lengkap. Di sini tuh terdapat doa-doa yang dibutuhkan oleh user. Jadi IRD saya itu terdiri dari 4 tabel. Yang pertama itu ada tabel row yang memiliki kolom berupa ID row dan nama. Kemudian ada tabel user memiliki kolom ID, email, password, nama lengkap, dan ID row. ID row ini merupakan foreign key dari tabel row itu sendiri. Yang ketiga ada tabel kategori dan terdapat 4 kolom, yaitu ID kategori sebagai uh, primary key, nama kategori, gambar, deskripsi singkat. Dan yang terakhir ada tabel doa dan memiliki 4 kolom. ID doa sebagai primary key, ada nama doa, isi doa ataupun detail dari doa. Kemudian ada ID kategori sebagai foreign key dari tabel kategori. Di sini tampilan yang sudah saya buat sebelumnya, yaitu ada tampilan awal yang pada saat kita membuka aplikasinya pertama kali, maka akan muncul tampilan ini, sehingga user bisa langsung login terlebih dahulu. Kemudian beralih ke halaman login. Di halaman login ini terdapat email dan password yang merupakan agar user bisa masuk ke aplikasi. Jika belum memiliki akun, maka user itu bisa register terlebih dahulu. Di register, itu memasukkan nama lengkap, email yang valid, kemudian password yang kuat. Kemudian, setelah register ini, maka akan kembali lagi ke halaman login untuk memasukkan email dan password yang sudah user daftarkan sebelumnya. Kemudian, jika diklik login, maka akan beralih ke halaman dashboard, yaitu terdapat tulisan "Selamat datang di aplikasi kumpulan doa lengkap". Kemudian di sini terdapat 4 kategori. Yang pertama itu adalah doa berdasarkan Al-Quran, yang kedua doa berdasarkan hadis, yang ketiga doa sehari-hari, yang keempat itu ada doa setelah selesai sholat sunnah. Dari setiap kategori ini, maka akan ada beberapa jenis dari doa-doa berdasarkan kategorinya. Yang pertama itu ada doa berdasarkan Al-Quran, maka akan muncul beberapa doa yang yaitu berasal dari Al-Quran. Maka jika dipilih salah satu dari doa ini, maka akan muncul detail seperti ini. Kemudian yang kedua itu ada kategori doa berdasarkan hadis, sama seperti Al-Quran tadi, dia akan menunjukkan beberapa doa yang relevan dengan berdasarkan hadis. Maka akan detailnya sama seperti yang sebelumnya, yaitu seperti ini. Dan kategori yang ketiga yaitu doa sehari-hari. Beberapa doa yang biasa digunakan untuk sehari-hari. Kemudian detailnya adalah seperti ini. Yang keempat itu doa setelah selesai sholat sunnah. Terdapat beberapa sholat sunnah dan doa yang dibacakan setelah selesai sholat sunnah tersebut. Maka detailnya adalah seperti ini. Baiklah. Maka selanjutnya pada aplikasi Android Studio, di tampilan pertama-tama kita akan membuat layout dari setiap halaman yang akan muncul di aplikasi. Ada activity main untuk halaman awal saat kita membuka aplikasi. Kemudian ada halaman login, ada halaman register, ada halaman dashboard, ada halaman doa berdasarkan Al-Quran, doa berdasarkan hadis, doa sehari-hari, dan doa sunnah. Pada halaman main ini, terdapat gambar untuk saya memasukkan logo dari aplikasi, kemudian text view untuk judul aplikasi, button ini untuk tombol login, dan
register. Pada halaman selanjutnya, yaitu login, terdapat edit text untuk memasukkan email, edit text untuk memasukkan password, kemudian button untuk login, dan teks yang menyatakan jika belum memiliki akun, maka kita bisa register terlebih dahulu. Selanjutnya, ada dashboard. Activity dashboard ini, seperti yang saya sampaikan tadi, ini merupakan terdiri dari 4 kategori, yang kemudian pada awal halaman, maka akan ada tulisan selamat datang di aplikasi kumpulan doa sebagai dashboard dari aplikasi ini. Kemudian, di sini saya menggunakan card view untuk membuat tata letak dari kategori ini agar terlihat lebih rapi. Di card view ini terdapat image itu untuk menampilkan gambar dari setiap kategori, teks judul untuk tiap kategori, dan deskripsi singkat dari tiap kategori tersebut. Begitu juga untuk ketiga kategori lainnya. Kemudian, layout untuk activity doa Al-Quran. Di sini, saya menggunakan scroll view agar nanti jika doanya bertambah lebih banyak, dia bisa scroll ke bawah doa-doanya. Text view ini diambil dari row main yang telah dibuat sebelumnya. Seperti ini. Kemudian, pada value ini terdapat color yang digunakan untuk aplikasi ini. Ada black, white, primary color, secondary color, background isi, dan judul isi. Kemudian ada string untuk menampilkan nama aplikasinya. Kemudian style untuk warna, pemanggilan warna pada tiap kalimat ataupun kata di aplikasi ini. Kemudian, pada main activity ini untuk dia bisa pindah dari halaman satu ke halaman lainnya. Misalnya ini ada button login ini, dia akan pindah ke login activity ini. Halaman selanjutnya itu login activity. Begitu juga dengan register, button register ini, dia juga akan pindah ke register activity. Nih, pada register activity, dia akan pindah ke login activity kembali. Kemudian login activity ini, dia akan pindah ke login button ini, dia akan pindah ke dashboard. Kemudian, pada dashboard activity, dia akan menampilkan dari button kategori Al-Quran, dia akan pindah ke Al-Quran activity. Begitu juga untuk kategori-kategori selanjutnya. Kemudian, di setiap kategori itu memiliki activity dan hanya memiliki satu adapter untuk semua kategori activity. Juga memiliki, dan setiap kategori ini juga memiliki setiap respon dari kategori itu. Kemudian, API config ini untuk API yang dimasukkan melalui Laravel di VS Code dan data yang diambil dari Postman. API service ini untuk memanggil respon Al-Quran ataupun respon kategori dari setiap kategori itu. Get doa untuk memanggil respon doa Al-Quran, doa 2 untuk respon doa hadis, doa 3 untuk respon doa sehari. Eh,
Kemudian di VS Code ini kita menggunakan Laravel, eh, di mana kita memiliki controller. eh, ada dua controller untuk setiap tabel itu dia memiliki controller. Yang pertama itu ada dua controller itu untuk tabel doa. Kemudian kategori controller untuk tabel kategori dan user controller ini untuk tabel user. Kemudian kita juga ada membuat model untuk pemanggilan dari setiap kolom di tabel. Ada doa, kategori, dan user. Kemudian di migration ini untuk memanggil data yang telah dimasukkan melalui Postman dan dipindahkan ke Android Studio. Kemudian di sini ada Routes API itu untuk pemanggilan datanya yang ada di Postman. Kemudian pada Postman ini saya sudah membuat dua folder untuk dua tabel. Yang pertama itu adalah doa dan kategori. Di doa ini juga saya membuat get doa dan post doa. Kemudian di kategori saya membuat get kategori, post kategori, post register dan login ini harusnya di folder user. Kemudian get doa berdasarkan kategori ini untuk memasukkan doa berdasarkan kategori yang dibuat. Baiklah, di sini saya akan mencoba mendemokan aplikasi. Yang pertama itu kita pada tampilan awal, yaitu tampilan pada saat aplikasi dibuka, terdapat judul, logo, dan button login. Login, jika sudah memiliki akun, kita bisa masukkan langsung email dan password. Jika belum itu, kita bisa register terlebih dahulu. Untuk register itu memasukkan nama, email, dan password. Maka akan kembali lagi ke halaman login dan memasukkan email dan password yang sudah didaftarkan tadi. Kita pencet login akan muncul ke tampilan dashboard. Di dashboard ini terdapat 4 kategori: doa berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis, doa sehari-hari, dan setelah selesai sholat sunnah. Yang pertama itu adalah doa berdasarkan Al-Quran. Maka tampilannya akan seperti ini. Ada doa-doa berdasarkan Al-Quran yang telah saya rangkum. Eh, Misalnya, doa mohon ampunan dan rahmat Allah ini terdapat tulisan Arab, arti, kemudian dia Quran surah apa dan ayat keberapa. Begitu juga untuk selanjutnya, di beberapa doa selanjutnya juga akan menampilkan tulisan Arab dan artinya, serta surah dan ayat ke berapa. Kemudian di kategori selanjutnya yaitu berdasarkan hadis, dia terdapat pada hadis siapa dan siapa meriwayatkannya. Misalnya ini doa orang yang mengalami kesulitan. Terdapat tulisan Arab, arti, dan hadis riwayat dari mana. Eh, Begitu juga untuk setiap doa di seterusnya. Ada doa sehari-hari juga, doa bangun tidur, doa masuk kamar mandi atau keluar kamar mandi. Namun di sini lebih spesifik yaitu doa tulisan Arab, Latin, dan arti. Selanjutnya itu doa setelah selesai sholat sunnah. Ada beberapa sholat sunnah yang memiliki doa seperti sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, isyrok, dan taubat. Di situ terdapat juga tulisan Arab dan arti dari doa yang arti dari doa sholat sunnah tersebut. Kemudian kita juga bisa melihat di Android Studio demo dari aplikasi. Ini untuk login. Dan ini jika mau punya akun, dia bisa register dulu. Register, kembali lagi ke login. Mengapa tadi tampilannya agak berbeda? Jadi menurut saya akan lebih bagus jika login dan register itu terdapat di halaman depan. Karena jika dia tidak memiliki akun, maka dia bisa langsung
untuk register. Tampilan ini sama seperti tampilan yang ada di Figma tadi. Ada 4 kategori juga yang isinya juga akan sama seperti di Figma tadi. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.